Sudah pada siap ya? Mohon maaf nih, baru kita mulai ya. Tadi ada sedikit gangguan. Ya, mari kita buka perkuliahan Kenkyu Hohonyumong untuk pertemuan ke-9 ini. Ya, pada hari ini Kamis tanggal 15 April 2021. Mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa ya, atau menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi jidni ilma warjukni fahma amin. Baik, hari ini kita akan mulai dengan presentasi dari kelompok MIA ya, yang sudah siap dengan PPT-nya. Silakan di-share. Hari ini udah 16 orang hadir, berarti tinggal 2 atau 3 orang lagi ya yang belum hadir. Oke, jadi yang hari ini akan presentasi tentang pengumpulan data, penelitian, dan instrumen yang akan disampaikan oleh Rizka Prameswari, Rifki Ajis, dan Siti Fajar Ilhamia. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Dozo. Hai, terima kasih Sensei atas waktunya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ohayo gozaimasu. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri atas saya, Siti Fajar Ilhamia, dan Rizka Prameswari, dan yang terakhir Rifki Aziz akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data penelitian dan instrumen. Yang pertama akan disampaikan oleh Rizka Prameswari. Dipersilakan. Terima kasih. Ini saya menjelaskan tentang definisi teknik pengumpulan data dan instrumen penelitiannya. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Sedangkan instrumen penelitian itu adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diolah lalu kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat membuktikan kebenaran atau menyanggah suatu hipotesa tertentu. Untuk fungsinya, fungsi dari pengumpulan data itu adalah untuk mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya. Sedangkan fungsi instrumen penelitian itu adalah sebagai alat bagi seorang peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitiannya. Untuk manfaatnya, manfaat dari teknik pengumpulan data ini dalam penelitian itu adalah untuk membantu peneliti dalam menghimpun data-data yang berfungsi dalam proses merumuskan hasil penelitian. Suaranya hilang ya? Sepertinya koneksi dari Rizka. Oke, dilanjutin siapa gitu? Gak apa-apa. Atau hilang ya?
Rizka Iya, ya? dia keluar Sensei. Silakan lanjutin aja sama siapa? Oh iya udah. Baik, akan saya lanjutkan. Lalu untuk manfaat ini, halo Rizka. Sumimasen. Hai. Silakan dilanjutkan. Pertama, tadi itu sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Terus yang kedua, itu sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Yang ketiga, itu sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Selanjutnya, nah untuk jenisnya, itu ada yang pertama ada kuesioner atau angket. Nah, alat instrumennya itu berupa sejumlah pertanyaan tertulis seperti kuesioner terbuka, tertutup, langsung, checklist, dan skala bertingkat. Yang kedua itu wawancara. Alat instrumennya berupa buku catatan, tape recorder, dan kamera. Yang ketiga itu ada observasi. Untuk alat instrumennya berupa Hilang lagi ya? Mungkin nggak stabil ya wifi-nya ya? Iya, sepertinya Sensei. Kayaknya jaringannya jelek. Rizka di mana? Kalimantan ya? Iya, di Batam Oh Sensei. ya. Pulang dia. Ya, timbul tenggelam biasa nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Sumimasen. Internet apa jaringannya, aduh lagi gitu. Selanjutnya itu ada dokumentasi. Instrumennya berupa kumpulan-kumpulan dokumen yang digolongkan menjadi 4, yaitu dokumen resmi, tidak resmi, primer, dan sekunder. Yang terakhir itu ada tes. Alat instrumennya berupa pertanyaan, lembar kerja, atau jenisnya. Baik, terima kasih Skasan atas penyampaiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri yang akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah kuesioner atau angket. Kelebihannya dapat mengumpulkan data dari jumlah responden yang jumlahnya besar. Yang kedua, data yang terkumpul melalui angket akan mudah dianalisis, lalu responden memiliki kebebasan untuk menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan keyakinannya. Yang terakhir, responden tidak akan terburu-buru menjawab setiap pertanyaan, karena pengisiannya tidak terlalu terikat oleh waktu. Lalu untuk kekurangannya, ada 3, yaitu angket belum menjamin responden akan memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan keyakinannya. Angket hanya dapat menggali masalah yang terbatas, misalnya untuk masalah yang bersangkutan dengan aspek psikis. Lalu yang ketiga, terkadang ada responden yang tidak bersedia untuk mengisi angket karena kesibukan atau alasan lainnya. Next. Lalu ada wawancara. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, yang untuk kelebihan dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi. Data yang didapat lebih luas dan akurat, lalu melalui tatap muka langsung, memungkinkan pewawancara dapat menjelaskan pertanyaan yang kurang dipahami oleh subjek penelitian sebagai sumber data. Lalu wawancara dapat dilakukan kepada setiap individu yang tidak mengenal batasan usia. Untuk kekurangannya, memerlukan waktu dan tempat khusus untuk melaksanakannya, lalu memerlukan keterampilan khusus dari pewawancara dalam mengungkapkan data dan keterangan yang akurat. Lalu yang ketiga, sulit untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh subjektif. Yang terakhir, pewawancara dapat memengaruhi hasil wawancara. Next. Lalu untuk observasi, kelebihannya dapat melihat langsung kegiatan sehari-hari informan.
dan cocok untuk orang yang tidak memiliki tingkat kesibukan tinggi karena tidak harus terpaku pada waktu dan tempat tertentu. Lalu dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Kekurangannya dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa diamati. Lalu ada berbagai hal yang tidak terduga sehingga mengganggu proses pengamatan. Lalu yang ketiga, ada kejadian atau keadaan informan yang sulit diamati karena bersifat terlalu pribadi dan rahasia. Next. Dan dokumentasi. Kelebihannya memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau atau yang direkam dan didokumentasikan. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang. Yang ketiga, merekam berbagai jenis data tentang responden seperti identitas responden, identitas orang tua responden, keadaan dan latar belakang keluarga responden, lingkungan sosial, data psikis, prestasi belajar, data pendidikan, dan data kesehatan jasmani. Lalu kekurangannya, memerlukan validitas ke dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumentas. Lalu yang kedua, dokumentasi terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Next. Lalu ada tes. Kelebihannya lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi dan instrumen penelitian yang objektif. Dan kekurangannya hanya mengukur satu aspek data, memerlukan jangka waktu yang panjang karena harus dilakukan secara berulang-ulang. Hanya mengukur keadaan responden pada saat tes dilakukan. Next. Dan di sini ada jenis data, yaitu berdasarkan tipe penelitian, data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik. Lalu ada kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Lalu ada jenis data yang berdasarkan sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Lalu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari peneliti lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi. Lalu ada jenis data berdasarkan cara memperoleh. Yang pertama adalah data observasional, yaitu data yang ditangkap di tempat langsung. Data ini sekali jadi atau tidak bisa diulang, diciptakan atau diganti kembali. Lalu ada data wawancara. Data wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan informan. Data ini bisa divalidasi menggunakan triangulasi. Lalu ada data eksperimental, yaitu data eksperimental, data yang dikumpulkan dalam kondisi terkendali atau berbasis laboratorium dan harus bisa direproduksi. Yang terakhir ada berdasarkan format berkas, yaitu ada data kuantitatif, contohnya seperti SPSS, SAS, Microsoft Excel, SLM, dan lain-lain. Data kualitatif, contohnya Microsoft Word, text format, HTML, dan lain-lain. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Aziz. Dipersilakan. Ya, terima kasih, Miasang. Nah, selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Nah, ini yang pertama itu adalah tinjauan literatur atau itu tinjauan pustaka dan konsultasi dengan ahli. Nah, misalnya jika kita melakukan skripsi ya, konsultasinya dengan dosen pembimbing seperti itu. Lalu proses selanjutnya adalah mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat. Lalu membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungan. Misalnya jika kita melakukan penelitian
penelitian kuantitatif, otomatis kan kita memiliki responden. Misalnya jika kita penelitiannya tentang pendidikan bahasa Jepang, ya misal entah itu pembelajar bahasa Jepang. Jadi kita sebelum melakukan pengumpulan data itu kita harus menjalin hubungan dengan mereka seperti itu. Jadi agar kita dapat diterima. Lalu selanjutnya itu ada uji coba atau pilot study. Nah, itu adalah sebuah studi pendahuluan. Jadi sebelum kita melakukan tes pengumpulan data dan sebagainya, kita melakukan pilot study itu untuk mengevaluasi kelayakan, durasi, biaya, kelemahan, dan rancangan dari suatu penelitian sebelum dilaksanakan sebagai sebuah proyek penelitian. Lalu, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Selanjutnya adalah mencatat dan memberi kode atau bisa disebut recording and coding. Nah, coding ini berfungsi agar saat melakukan proses pengolahan data, seorang peneliti dapat lebih mudah menganalisis himpunan datanya. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan dan nantinya akan lebih mudah dalam melakukan entry data. Lalu setelah itu ada cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Lalu selanjutnya adalah pengorganisasian dan kode ulang data yang terkumpul supaya dapat dianalisis. Lalu selanjutnya adalah etika dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden. Yang kedua adalah peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Lalu yang ketiga adalah peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas. Yang dimaksud subjek itu adalah responden ya, atau bisa jadi narasumber dan semacamnya. Lalu yang keempat itu, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Yang kelima, tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei. Yang keenam adalah responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. Yang ketujuh, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam baik secara fisik maupun mental. Dan yang kedelapan adalah tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Selanjutnya adalah prinsip teknik pengumpulan data. Yang pertama, data-data yang dikumpulkan harus berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian. Yang kedua adalah alat pengumpul data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan atau confidential, di mana nama-nama responden penelitian harus dijamin kerahasiaannya. Yang selanjutnya adalah prinsip instrumen penelitian. Yang pertama, prinsip utama pemilihan instrumen adalah memahami sepenuhnya tujuan penelitian, sehingga peneliti dapat memilih instrumen yang dapat mengantar ke tujuan penelitian. Yang kedua adalah tujuan penelitian menentukan instrumen apa yang akan digunakan. Yang ketiga, suatu pendapat yang tidak selalu benar bahwa instrumen yang canggih adalah yang terbaik. Lalu selanjutnya adalah pedoman umum yang dapat digunakan dalam pemilihan instrumen, khususnya bagi peneliti pemula. Yang pertama adalah pakailah instrumen seperti yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu. Lalu, buatlah daftar instrumen yang tersedia. Kemudian, kategorikan tiap instrumen sesuai dengan input yang diperlukan dan output yang dihasilkan. Baru dipilih yang paling sesuai. Selanjutnya adalah syarat-syarat instrumen penelitian.
Yang pertama, akurasi. Pada hakikatnya berkaitan erat dengan validitas instrumen tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah presisi. Berkaitan erat dengan reliability, yaitu kemampuan memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran. Yang ketiga adalah kepekaan atau sensitivity, berkaitan erat dengan validitas kuantitatif, membutuhkan instrumen yang dapat mendeteksi besarnya perubahan. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi instrumen. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kategori instrumen. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk mengontrol objek atau proses penelitian. Yang kedua adalah berdasarkan wujudnya. Instrumen penelitian dibedakan atas dua bentuk, yaitu perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, yaitu software. Nah, ini contoh dari teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dari skripsi. Kami mengambilnya dari skripsi Senpai. Nah, judulnya itu adalah keefektifan media word square dalam penguasaan kosakata bahasa Jepang. Nah, dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah tes dan angket. Lalu instrumen penelitiannya berupa lembar kerja, pertanyaan tertulis, dan angket. Nah, ini kisi-kisi instrumen, yaitu pretest dan post-test ya. Jadi karena itu tadi instrumennya menggunakan tes, tentu saja harus dirancang ya soal-soal untuk tesnya itu. Mungkin bisa dilihat di sini ada standar penilaian, ada jenis soal, ada isi pertanyaan, jumlah soal, skor, total. Seperti itu. Total soalnya ada 50 soal. Nah, ini kisi-kisi angket. Ya, biasanya bisa, kalau sekarang biasanya lebih sering menggunakan Google Form ya. Kalau dulu mungkin bisa menggunakan kertas printout seperti itu. Nah, di sini ada data yang akan dicapai, ada aspeknya, ada indikatornya, ada deskripsi, nomor dari angket, ada sumber data. Nah, misal biasanya jawabannya itu, pilihan jawabannya itu ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Yang kedua adalah contoh dari penelitian kualitatif. Nah, ini judulnya adalah analisis Gairaigo pada majalah Mina edisi April 2018. Metode penelitiannya kualitatif, teknik pengumpulan datanya, metode simak dan catat dalam mengumpulkan data, atau bisa disebut juga dokumentasi. Nah, instrumen penelitiannya buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, laptop, kamus bahasa Inggris dan Jepang, dan tentu saja majalah Mina edisi April 2018. Ya, itu sekian dari saya. Mungkin sedikit disclaimer bahwa metode pengambilan data itu tidak hanya yang kelompok kami sebutkan saja ya. Itu mungkin yang sering digunakan atau populer digunakan, tapi selain itu masih banyak metode pengambilan data seperti triangulasi, eksperimen, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Miyasang. Baik, terima kasih Rifkison atas penyampaiannya, dan berikut adalah referensi kami dari data yang kami presentasikan. Dan ya, selanjutnya terima kasih, sekian dari
penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dibuka pertanyaan ya, Sensei. Silakan ada yang mau bertanya? Ya. Atau menanggapi? Ada yang ditanyakan atau menanggapi? Sebelum tak feedback. Iya ya. Mungkin dari saya aja kalau nggak ada yang bertanya ya. Iya, Sensei. Ya. Oke. Ini memang materinya hanya untuk dikuasai aja ya. Jadi mungkin dalam prakteknya nanti akan ada beberapa permasalahan, terutama ketika membuat kisi-kisi untuk angket, untuk wawancara, untuk observasi dan sebagainya. Nah, yang paling penting dalam proses tadi itu sebetulnya adalah mendokumentasikannya atau menarasikannya hasil angket atau hasil observasi tadi ke dalam tulisan kita. Nah, kira-kira angket yang baik itu yang seperti apa ya? Atau wawancara yang baik itu yang seperti apa ya? Mungkin tadi juga sudah ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi misalnya dikasih contoh kasus angket untuk ini yang paling baik itu apa? Misalnya, tapi ada beberapa misalnya kasus kok angket ini kurang baik ya misalnya. Yang kurang baik itu yang seperti apa? Misalnya. Jadi bukan kekurangan dan kelebihan, tapi ini yang enak dibuat, kemudian hasilnya itu bagus, dan yang mengisi juga cepat ya dan simpel. Jadi kita tuh ketika melihat sebuah angket atau sebuah survei itu kadang-kadang males ya kok surveinya kayak gini gitu ya. Itu yang seperti apa kalau kita melihat survei yang seperti itu. Nanti mungkin ada tanggapan dari yang lain atau dari kelompok dulu silakan. Jadi ketika pengalaman Anda terutama angkatan 2018 ini menjadi objek percobaan ya, kelinci percobaan dari berbagai macam teman-teman kakak kelas. Mungkin nanti juga Anda akan begitu kepada adik kelas ya, tapi mungkin nah ketika melihat angket itu apa yang membuat angket tersebut misalnya ini kayaknya menarik ya untuk saya isi gitu. Nah ini kayaknya ini tidak menarik untuk saya isi atau ada beberapa hal yang membuat ribet gitu. Contohnya seperti apa? Silakan. Dijawab aja langsung nggak apa-apa atau mungkin teman-teman yang lain ada pendapat. Baik, Sensei. Mungkin dilihat dari contoh angket yang dari bahasanya yang sederhana, karena kan biasanya banyak tuh yang bahasanya berbelit-belit, terus jadi kita tuh kayak susah bedain antara karakteristik dan pengetahuan, terus pasti ada masalah ada istilah-istilah teknik seperti itu. Lalu pilihan katanya tuh mengandung arti yang sama atau enggak sama orang-orang seperti itu. Lalu mungkin dari kalimatnya juga, kalimatnya tuh yang singkat padat jelas seperti itu, yang langsung kayak tujuannya untuk diambil angketnya itu untuk apa gitu loh. Jadi yang kayak tidak ada basa-basi seperti itu biasanya kalau saya sering dapat angket. Lalu pertanyaannya tuh tidak menyangkut tentang pribadi responden kecuali nama sama tempat. Tapi terkadang ada juga yang angketnya tuh yang baik yang cuma NIM doang atau tidak selalu nama, sepertinya seperti itu. Lalu apa ya? Terus tidak ada kata-kata yang kayak menyinggung perasaan responden dan lain-lainnya. Seperti itu, Sensei. Kalau menurut saya. Ya, terkadang kan ada responden yang tidak bersedia mengisi, misalnya karena kesibukan atau alasan lainnya. Tapi apa karena angketnya atau mungkin karena judulnya atau karena format dari angketnya tersebut. Bukan hanya kesibukan, kalau kesibukan semua juga sibuk ya, tapi misalkan formatnya atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya
itu juga berpengaruh terhadap Iya. kita. Oke. Iya. Oke ya, itu termasuk kekurangan ya. Jadi, oke, silakan ada yang lain yang punya pendapat. Nah, oke ya. Tidak ada. Biasanya Nurlita ini suka bertanya. Ayo Nurlita San atau Meriana, ada masalah? Atau Leo, Anani, ya kan? Atau Nur Yusuf. Jadi ini sebenarnya perlu dipahami juga, ini pentingnya apa namanya, instrumen dan pengumpulan data ini, karena nanti akan menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi, nah kadang-kadang begini, kalau saya tambahkan nanti mungkinnya. Jadi ketika dalam survei atau angket itu ada pertanyaan yang isinya itu harus esai gitu ya. Nah kalau isinya itu harus esai itu ya saya sebagai responden itu biasanya malas ya. Kalau esai itu, jadi kalau ada pilihannya itu dikasih oleh penulis atau pembuat survei atau penulis angket, maka kita tuh kan tinggal centang saja, tinggal ngisi saja. Tapi ada beberapa angket yang isinya itu harus kita kayak membuat sakubung gitu ya, harus membuat membuat narasi atau membuat kata-kata. Nah, ini yang paling tidak suka ya, terutama generasi milenial itu nggak mau menulis gitu ya. Banyak yang menghindari kalau angket itu isinya tentang menulis ya, terutama. Nah, ini juga akan mengakibatkan kesulitan bagi peneliti ketika kita memberikan survei atau angket yang isinya itu harus kita tulis gitu. Karena kalau kita ada 100 responden menjawab semuanya dengan tulisan, maka kita harus menyimpulkan 100-100-nya itu menjadi beberapa kategori. Nah, beda dengan kalau kita sudah membuat survei, membuat angket itu dari awal sudah dibimbing si responden itu untuk menjawab 3 atau 4 pilihan. Nah, itu kita jadinya enak gitu ya. Berarti ada penggiringan opini gitu dari peneliti untuk menjawab itu. Jadi tanpa kita memikirkan terlalu pusing, kita tinggal membaca aja pilihannya, kemudian kita centang. Ada juga angket yang isinya itu bisa semua dicentang gitu ya, atau ada yang hanya satu saja yang bisa kita centang. Itu juga berpengaruh terhadap pilihan responden ketika menjawabnya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Terutama kalau respondennya kita misalnya memakai kata-kata yang panjang atau responden angketnya itu berbelit-belit kata-katanya ya, itu juga menyulitkan. Atau kadang-kadang tidak nyambung, misalnya ada pilihan setuju, tidak setuju, kemudian sangat setuju, ya kurang setuju dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada pilihan sering, kemudian kadang-kadang cukup dan sebagainya. Ya, itu pilihannya kan tidak seimbang itu. Nah, jadi teman-teman juga harus mencari referensi ketika kita membuat angket itu, angket yang seperti apa sih, yang isinya itu hanya menjawab setuju, tidak setuju, atau ragu, atau misalnya apa. Tapi ada juga yang sering, kadang-kadang, ya, kemudian apa gitu, itu kategori tersendiri. Baik sekali atau baik, ya, cukup dan sebagainya, itu juga perlu ada referensi dari kita untuk mengikuti poin-poin yang akan diisi dalam angket itu. Oke, kalau begitu kita ada yang mau? Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Ini udah 20 orang hadir. Kita akan pindah ke Big Blue Button ya. Walaupun setengah jam nggak apa-apa, nanti di situ akan saya tambahkan materi ini untuk disampaikan teman-teman yang lain. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ini yang belum hadir siapa ya? Sigel belum hadir, Sipa belum hadir, Muhammad Fikri Nur Muhammad udah hadir belum ya? Belum ya, 3 orang berarti yang belum hadir. Oke, kalau begitu
atau silakan ditutup saja kalau nggak ada pertanyaan, Mbak Mia atau Mas Rifki. Nanti kita pindah ke Big Blue Button di My Class ya. Tutup aja silakan untuk presentasinya. Hai Sensei, terima kasih atas feedback dari Sensei. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita migrasi ya. Migrasi ke sana ya, ke biar terpakai My Class-nya dan kita juga memakai Big Blue Button-nya. Baik Sensei. Oke, yang di MS Team saya akan close.